Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan kebajikan ini, para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga dengan kebajikan ini, para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga dengan kebajikan ini, para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, Romo Pandita, para Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu dukungan karma baik, yang mana di hari ini kita bisa bersama-sama melakukan puja kepada Tikratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, memperbarui sila dan juga mengisi hari ini dengan kebajikan, yang mana di hari ini ibu bapak, saudara-saudari sekalian, berkumpul dalam rangkaian puja persembahan jasa yang dihaturkan kepada para sanak keluarga leluhur yang telah tiada dalam rangkaian puja Patidana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kalender di dalam masyarakat Tionghoa, yang mana di bulan ini ada upacara yakni Cengbeng, upacara untuk laku bakti kepada para leluhur, kepada orang-orang yang berjasa, seperti halnya ibu, bapak, kakek, nenek, serta leluhur-leluhur yang lainnya. Dan sebagian dari masyarakat Buddhis ini mengerti dan menggunakan waktu selain dipakai untuk kegiatan sembahyang di rumah, termasuk juga sembahyang di kuburan, bersih-bersih kubur. Ada juga sebagian umat Buddha juga pergi tabur bunga, yang mana di situ tidak lain juga bentuk pengungkapan, yakni rasa terima kasih, rasa bakti kepada orang-orang yang berjasa. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dalam keyakinan kita sebagai umat Buddha, ada hal yang menjadi kewajiban, terkhusus bakti anak kepada orang tua.
Bakti anak kepada orang tua ini bisa ditunjukkan melalui dua hal. Yang pertama ditunjukkan ketika orang tua masih hidup, seperti merawat orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta kekayaan orang tua. Ini adalah bentuk dari bakti anak kepada orang tua ketika orang tua masih ada. Dan ada satu bakti lagi yang perlu ditunjukkan kepada orang tua ketika orang tua itu telah tutup usia, yakni membuat kebajikan atas nama orang tua. Dan ini umat Buddha sudah sering lakukan dalam rangkaian yakni patidana. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yakni sosial yang tadi, sebagian umat Buddha ini mengerti dan memahami tentang pentingnya kebajikan. Karena untuk dapat melakukan patidana, mempersembahkan jasa kebajikan kepada orang yang telah tiada, di situ dibutuhkan tentang 4 hal. Yang pertama, kita harus membuat jasa kebajikan dulu. Jadi kita bisa menyampaikan patidana ini, persembahan jasa ini kepada sanak keluarga kita. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat kebajikan terlebih dahulu. Makanya hari ini berkumpul, ini adalah cara untuk membuat kebajikan. Melakukan puja kepada Tiratana, ini adalah kebajikan. Puja cak puja niana. Memuja yang patut dipuja. Mengulang kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, ini juga kebajikan. Memperbarui sila, ini juga kebajikan. Berdana, itu juga kebajikan. Mendengarkan dhamma, itu juga kebajikan. Makanya dalam rangkaian puja patidana itu yang kita lakukan yang pertama adalah membuat jasa kebajikan. Yang kedua, setelah kita membuat jasa kebajikan, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah menyampaikan kabar. Setelah kita berbuat baik, kita punya niat di dalam hati. Ini jangan sampai kelupaan. Jadi kadang-kadang nanti ibu bapak ketika bantainya baca parita, jangan ikut baca parita. Maksudnya apa Bante? Ketika para biku membacakan parita pelimpahan jasa, kadang-kadang umatnya juga tidak mau ketinggalan. Sabetio wiwacantu, ikut juga. Sabetio wiwacantu, idang wonya tinang hotu, ikut juga. Idang wonya mau kasih tahu posisi sedang baca parita. Ini perlu disampaikan ketika nanti giliran ibu bapak melakukan persembahan jasa kepada leluhur. Ketika bantainya baca parita, Anda penuhi pikiran Anda dengan sebuah tekad. Apa tekadnya? Semoga dengan kebajikan yang hari ini saya lakukan, semoga kalau ingat namanya disebut namanya. Semoga mendiang siapa, mengetahui dan berbahagia. Jadi jangan sampai ibu bapak ikut baca parita. Ya, karena kapan hari saya diundang umat pelimpahan jasa di rumah, saya baca parita, dia juga ikut baca parita. Dalam hati saya, ini baca parita untuk siapa ini? Jadi ketika sudah mengundang Biku Sangga untuk menyampaikan kebajikan, dan di saat Biku Sangga menyampaikan syair gatha pelimpahan jasa, kita yang menjadi pelaku kebajikan itu di dalam hati punya niat, punya kehendak, punya cetana. Itu yang perlu dimunculkan. Nah, jadi patidana ini syarat yang pertama kita membuat kebajikan. Syarat yang kedua kita punya niat untuk menyampaikan kebajikan itu. Nah,
Yang ketiga, sanak keluarga kita yang telah meninggal itu hendaknya mereka mengetahui. Jadi mereka harus mengetahui. Makanya patik dana harus diulang-ulang. Siapa tahu giliran sekarang patik dana, dia tidak mengetahui. Jadi yang kedua ini urusannya sanak keluarga kita. Mereka mengetahui. Dan yang keempat, setelah mengetahui, mereka turut berbahagia. Jadi ketika kita melakukan patik dana, 4 hal ini akan menjadi penentunya. Kita membuat kebajikan, kita menyampaikan atas kebajikan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, sanak keluarga kita yang telah meninggal itu, yang masih membutuhkan jasa kebajikan, ia mengetahui. Dan setelah mengetahui, turut berbahagia. Jadi ibu bapak, ini penting juga perlu diingatkan kepada ibu bapak. Karena dalam siklus samsara ini, kita mungkin bertemu dengan Dhamma, tetapi juga bisa kemungkinan kita tidak bertemu dengan Dhamma. Tapi satu kebiasaan yang baik yang perlu diingat, cobalah. Kalau ada orang berbuat baik, biasakanlah ikut. Kalau ada orang berbuat baik, biasakan ikut berbahagia. Jangan ikut mencibir apalagi mencela. Kadang-kadang ada orang berbuat baik, bukannya turut berbahagia, malah ngomong di belakang. Tuh lihat tuh, dia berdana mah gede, supaya kelihatan namanya besar. Bukannya ikut berbahagia, malah nyinyir di belakang. Ada enggak orang jenis begitu? Banyak, tapi hari ini dia tidak datang. Hari ini dia tidak datang. Jadi ibu bapak ada. Nah kita-kita ini kalau seandainya belum punya kesempatan untuk berbuat baik, melihat orang lain berbuat baik, biasakanlah ikut bahagia. Mungkin ada kabar yang baik. Ya, hari ini saya habis menghantar orang tua saya berobat. Anda mendapat kabar dari itu, saya ikut berbahagia atas kebaikan yang dia lakukan. Melihat orang lain berbuat baik, ini dibiasakan turut bahagia. Kenapa Bante? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena dalam siklus samsara ini, kalau kita bertemu dengan Dhamma, mungkin kita sudah punya persiapan. Kalau seandainya kita tidak bertemu dengan Dhamma, kita sudah punya habit yang baik. Habit yang baik yang perlu dibiasakan adalah membiasakan diri melihat orang lain berbuat baik, ikut bahagia. Gampang apa susah? Melihat orang lain berbuat baik, gampang apa susah? Oh, belakangan ini ada orang bagi-bagi sembako. Ada orang bagi-bagi sembako. Ketika melihat orang berbagi sembako, mungkin karma baik dia belum berbuah, dia nggerutu. Saya juga orang susah loh. Kenapa BLT-nya tidak dapat ke saya ya? Ya, ada orang lain yang mendapat BLT, dia menjadi iri. Tapi ingat ibu bapak, perlu diingat, kenapa ada yang menerima, itu juga tidak lepas dari kekuatan karma. Makanya, poin yang keempat ini dibiasakan. Melihat orang lain berbuat baik, kalau belum terbiasa dipaksa. Ya, aku ikut bahagia, meskipun dalam hati belum terima. Ya, dibiasakan, aku ikut bahagia, dia berbuat baik, aku ikut bahagia. Senang sekali melihat dia berbuat baik. Meskipun dalam hati belum ada rasa, tapi dibiasakan. Oh,
Ya, kembali lagi. Jadi kalau nanti kita melihat orang lain berbuat baik, dibiasakan. Ya, untuk apa? Ikut berbahagia. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang ada satu pertanyaan. Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 10, ada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang Brahmana yang bernama Brahmana Janusoni. Brahmana Janusoni ini menghampiri Sang Buddha. Setelah menegur sapa, beliau bertanya, apakah ada manfaatnya melakukan persembahan jasa kepada sanak keluarga yang telah meninggal? Di situ Guru Agung Buddha, nanti kalau ibu bapak membaca ya saya biasa kalau ceramah kasih tugas. Ya, tugasnya adalah ibu bapak tak suruh melanjutin membaca. Ketik di Google Anggutara Nikaya kelompok 10. Ya, AN 10.177. Ya. Karena kalau nanti saya jelaskan ini, waktunya tidak cukup. Ada satu penjelasan di situ, selain menjawab pertanyaan tentang Brahmana Janusoni, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 10.177 itu, Guru Agung Buddha menyampaikan sehubungan dengan kekuatan karma. Jadi selain menjawab siapa yang bisa menerima kebajikan dari alam manusia ini, di situ Guru Agung Buddha menjelaskan kenapa ada makhluk-makhluk yang terlahir di alam-alam yang menderita, di alam-alam yang bahagia. Di situ Guru Agung Buddha menyampaikan kenapa ada makhluk terlahir sebagai makhluk naraka. Karena dalam hidup yang dia jalani, melanggar 5 sila. Memiliki keserakahan, memiliki kebencian, dan juga pandangan salah. Ketika hancurnya tubuh jasmani, terlahir kembali di alam neraka. Ada juga makhluk-makhluk yang lahir di alam binatang. Kenapa makhluk itu terlahir di alam binatang? Di situ Guru Agung Buddha menyampaikan ada seseorang yang semasih hidup melanggar 5 sila, disertai dengan keserakahan, kebencian, dan juga pandangan salah. Ada makhluk-makhluk yang lahir kembali sebagai manusia. Dia bisa kembali lagi menjadi manusia karena menjaga 5 sila, tidak serakah, niatnya baik, dan punya pandangan benar. Ketika hancurnya tubuh jasmani, ya dia kembali lagi jadi manusia. Demikian pula ada makhluk-makhluk yang terlahir sebagai dewa. Kenapa makhluk-makhluk itu bisa terlahir di alam dewa? Di situ juga disampaikan, sewaktu dia menjadi manusia, dia menjalankan 5 sila. Hidupnya tanpa keserakahan, penuh dengan niat yang baik, dan punya pandangan benar. Jenis yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Nah, Sang Buddha menyampaikan ada yang kelima. Makhluk-makhluk yang terlahir sebagai makhluk peta. Kenapa makhluk-makhluk itu terlahir sebagai makhluk peta? Di situ juga disebut jelaskan. Melanggar 5 sila, serakah, benci, dan punya pandangan yang salah. Tetapi ibu bapak saudara-saudara sekalian, hanya di makhluk peta inilah yang bisa menerima kebajikan dari alam manusia. Dan ada lanjutannya. Ada makhluk yang terlahir dengan binatang, sebagai gajah, sebagai anjing, sebagai
gajah, anjing, ya pokoknya binatang peliharaan manusia, ya kucing, ya. Kenapa dia mendapat perlakuan yang baik? Di bawah itu ada anjing kecil namanya Momo itu. Dapat perlakuan yang baik, itu juga di situ dijelaskan. Sewaktu dia menjadi manusia, dia melanggar 5 sila. Serakah, benci, dan punya pandangan yang salah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Pertapa Samana, dia mempersembahkan dana. Jadi kalau Anda di rumah punya kucing, punya anjing, itu dulunya sewaktu menjadi manusia, dia 5 sila dilanggar, serakah, benci, gelap batin, tetapi dia praktek berdana. Praktek berdana. Nggak tahu dananya apa. Ya, tapi yang jelas dana itu akan membuat dia memperoleh kenyamanan. Ada umat punya anjing. Anjingnya Siberian Husky. Ya, saya berkunjung ke rumah dia. Saya lihat, bagus sih. Tapi si anjing sih ya. Ya bagus sih. Ya bagus. Di rumah pakai AC loh. Jadi kalau Anda yang cuma pakai kipas angin, masih kalah level. Dia pakai AC. Bante, kalau anjing ini tidak dapat AC, bulunya rontok. Oh, makanannya pakai bakso. Bakso AC ya. Per 1 minggu, jangan salah loh. Potong kuku. Kenapa dia bisa menerima AC? Mungkin sewaktu hidup dia dana AC kali ya. Ya, sewaktu hidup mungkin dia dana AC, jadi binatang dapat AC juga tuh. Dana AC, mungkin dia juga dana makan juga, makanya dia dapat makanan. Mungkin dia dana makan bakso ya. Dia dapat bakso, ya dapat perawatan, mungkin dia juga dana sabun juga. Maka dia dapat perawatan, tetapi ya dia melanggar sila. Itu disampaikan di situ. Ya. Jadi kalau ibu bapak ingin jelas di situ, kok ada ya Bante? Binatang kok seperti itu? Nah, referensinya di situ. Anggutara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Janusoni Sutta. Nah, di situ ya menjelaskan. Dan di situ disampaikan memang ada makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta, dan terlahir di alam peta inilah yang bisa menerima kebajikan dari alam manusia. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di zaman Sang Buddha masih hidup, ada sesosok Peti. Peti itu peta tapi jenisnya wanita. Ya, Peti. Ya, dia datang ke wihara. Tapi ketika dia datang ke wihara, dia di stop sama penjaga pintu wihara. Jadi ada makhluk yang penjaga wihara itu menjawab, "Oh, kamu tidak bisa masuk." Tapi dia bilang, "Saya punya anak jadi biku di sini." Oh, akhirnya boleh masuk. Ya, jadi ada orang dalam ya. Ya, ada orang dalam ya, boleh masuk. Ya. Dia jadi makhluk Peti ini, ya, makhluk Peti ini, peta wanita ini, ya. Dia datang ke wihara dan dia ingat bahwasanya anaknya menjadi biku. Ketika dia mengalami kesusahan-kesusahan, dia sulit makan, tidak punya pakaian. Ya. Badannya kurus, disampaikan begitu. Dia ingat 5 kehidupan yang lampau, dia punya anak. Dan anaknya sekarang menjadi biku. Dan anaknya itu tidak lain adalah Bante Sariputta. Jadi 5 kehidupan yang lampau, ya, salah satu dari ibu dari mendiang, Bante Sariputta sudah lampau, ya, ya, terlahir sebagai makhluk Peti. Nah, datang
ke wihara, menampakkan diri. Bante Sariputa bertanya, kamu siapa? Beda dengan kita. Ada makhluk peta datang ke rumah dengan badan yang kurus, tidak pakai baju, boro-boro makhluk siapa? Kamu makhluk siapa? Dari mana boro-boro? Nah ini nanti kalau ibu bapak di rumah, ada yang rasanya ganjil, cobalah dideketi. Ya iya, karena dicerita begitu. Ya, dideketi, kamu siapa? Badan kamu kurus, kamu tidak punya baju, ya, kulitmu kering, ya, urat-uratnya kelihatan. Kamu siapa? Bante Sariputa bertanya begitu. Kamu siapa? Ya, makhluk peti itu menjawab, saya adalah ibu kamu, tetapi di 5 kehidupan yang lampau. Terus Bante Sariputa bertanya, akibat perbuatan buruk apa, melalui pikiran, ucapan, perbuatan buruk apa yang kamu lakukan, sehingga kamu sebagai makhluk peti seperti ini? Makhluk peti ini menceritakan, dulu di Rajagaha itu ada, bukan di Rajagaha, pada saat itu Bante Sariputa sedang di Rajagaha. Waktu di Benares, ada orang kaya yang punya istri. Orang kaya ini, suaminya ini kaya, dia kaya, murah hati. Diibaratkan seperti hujan. Jadi minta apa langsung dikasih. Artinya orang yang dermawan, murah hati. Orang butuh makan, dikasih makan. Orang butuh pakaian, dikasih pakaian. Suaminya ini seorang bisnismen, orang kaya. Ketika dia pergi, dia titip pesan kepada istrinya. Pesannya bagus. Nanti kalau ada orang minta sesuatu, kamu kasih ya. Jadi istrinya dipesenin begitu. Sekarang yang berbuat baik sih umumnya sih bukan bapak-bapak ya. Ibu-ibu malah. Nanti kalau bapak-bapak dipesenin, mesti diingat ya. Pak, ini titip ya untuk Bante ya. Jawabnya sama istri, iya Bu. Tapi tidak dilakukan. Hati-hati. Nah, di kisah ini suaminya baik, murah hati, dermawan. Dia titip pesan kepada istrinya. Apa pesannya? Nanti kalau ada orang datang minta sesuatu, kamu kasih. Ketika ada orang datang minta, bukannya dikasih malah diomelin dan kalimatnya itu kasar. Contohnya apa Bante? Kalimatnya kasar. Di buku terjemahan, ya, saya kasih label, itu bukan versi saya, itu di terjemahan yang saya baca. Ketika orang minta makan, makan kotoranmu, makan air senimu, makan kotoranmu. Ya, dia ngomel begitu. Nah, jadi dia semestinya punya kesempatan berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat baik. Dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kebodohan batin, dia lakukan. Akar dari perbuatan buruk itulah yang menyebabkan istri tadi terlahir kembali sebagai makhluk peti. Ya, makhluk peti. Nah, itu menceritakan. Karena ditanya siapa, ya menceritakan. Kemudian menghadap ke Bante Sariputa tadi. Minta pertolongan. Ya, minta pertolongan. Lalu, Bante Sariputa saat itu ada Bante Anuruddha dan ada Bante Mahamoggallana, kemudian berembuk. Gimana nih untuk membantunya? Nah, kemudian ya bertiga ini datang ke Rajagaha. Di Rajagaha itu ada seorang raja yang punya keyakinan, yakni Raja Bimbisara. Raja Bimbisara tahu apa yang sedang terjadi. Raja Bimbisara mempersembahkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan itu dipersembahkan kepada sangga. Nah, setelah dipersembahkan kepada sangga, diniatkan sebagai pahala dari kebajikan itu, makhluk peti tadi meninggal di alam peta, terlahir kembali di alam
dewa. Nah, itu ada ceritanya di dalam Petawatu. Ya, Petawatu. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, akibat dari perbuatan buruk itu bisa menyeret makhluk-makhluk lahir di alam menderita. Dan ini perlu saya sampaikan supaya ibu bapak menyadari keberuntungan sebagai manusia. Manusia ini banyak kesempatan untuk berbuat baik melalui 3 pintu. Pintu pikiran banyak kesempatan berbuat baik. Anda lebih gampang mengembangkan cinta kasih atau mengembangkan kebencian. Ini dites, diuji ini. Mesti diingat, Anda lebih gampang mengharapkan semoga semakhluk berbahagia atau lebih gampang mengembangkan aku tidak suka sama dia. Aku tidak suka loh sama dia, dia itu begini, begini, begini. Lebih gampang mengucapkan semoga semakhluk berbahagia atau aku tidak suka sama dia. Nah, setelah pulang dari sini dipikirkan. Karena untuk menjawab ini tidak boleh spontanitas, nanti berbohong. Ya, nanti berbohong. Rasa-rasanya Bante. Rasa-rasanya Bante. Kok saya kok gampang benci ya sama orang. Stop. Jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, nunggu pelimpahan jasa dengan siapa? Wong anaknya tidak jadi dibiku. Lu anaknya tidak jadi biku, mau nyamperin siapa? Nyamperin Bante Atadhiro di Pusdiklat. Bante, siapa ya? Siapa ya? Ya, ya siapa ya? Nggak kenal. Nah, kecuali anaknya jadi biku kan lain seperti tadi ada orang dalam boleh masuk. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari pintu pikiran ini kita banyak kesempatan berbuat baik. Jangan mudah membenci, jangan mudah iri. Isilah pikiran Anda dengan pikiran baik karena akar kebaikan itu adalah sumber kebahagiaan. Isilah ucapan Anda dengan ucapan yang baik. Ya, dibiasakan ngomong yang baik. Ya, dibiasakan berbicara yang baik. Bisa ngomong? Bisa ngomong? Bisa. Bisa ngomong yang baik? Nah, setelah ini dipikir dulu. Rasanya gampang memberi pujian atau celaan? Gampang nyanjung apa nyinyir? Ini mesti diingat. Kenapa? Lahir jadi manusia ini kesempatan yang baik. Dari pikiran bisa berbuat baik, dari ucapan bisa berbuat baik, dari tubuh jasmani bisa banyak berbuat baik. Memang berbuat baik itu kalau tidak punya keyakinan sulit. Kalau berbuat baik itu tidak punya keyakinan sulit. Makanya ibu bapak sekalian, dengan kita merenungkan tentang hukum karma, apa yang kita terima tidak lepas dari apa yang kita tanam. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan mendapat. Memberi makanan tidak akan kelaparan. Memberi pakaian tidak akan kedinginan. Memberi tempat tinggal, ada tempat untuk berteduh. Jadi nanti kalau seandainya di antara ibu bapak mungkin ada ikatan batin dengan sanak keluarganya, yang mungkin menyampaikan melalui mimpi atau mungkin melalui penampakan langsung. Pesan Bante, ditanya, kamu siapa? Dulu kamu melakukan apa? Dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, Bante Sariputta juga begitu, apa yang bisa bantu? Buatlah kebajikan. Akhirnya Bante Sariputta membuat kebajikan. Jadi kalau ada di rumah kita, mungkin di lingkungan tempat tinggal kita, mungkin ada hal-hal dan tanda kutip, ada rupanya jarang kita temui, ya, deketin, wawancara. Dulu kamu siapa? Dulu kamu siapa? Kenapa kamu jadi begini? Nanti makhluk itu bisa curhat loh. Dia nanti curhat. Kapan hari ibu bapak? Ini ternyata ada loh. Makhluk itu bisa curhat loh. Ada salah satu umat punya pabrik di Kapuk. Ya, ngerasukin karyawannya. Setelah ngerasukin karyawannya, dia curhat. Dulu dia punya rumah di sini. Dulu ini adalah rumah dia. Keluarga dia dulu dihabisin sama orang. Dia cerita, dia curhat. Setelah didengerin, pergi lagi.
Ternyata makhluk itu bisa curhat tuh. Jadi kalau bete di sana sepi, nah curhatlah. Ya curhat kayak ibu bapak lagi suntuk itu, curhat cari bantai dah diajak ngobrol curhat itu. Ya. Jadi ibu bapak makhluk-makhluk ini pun juga kalau Anda punya keberanian, Anda bisa tanya. Kalau punya keberanian, bisa tanya, kenapa kamu? Ya. Kalau dia banyak berbuat buruk, nanti kalau ditanya, dia tidak akan menampakkan wajahnya. Seperti kalau orang bersalah diwawancarai. Pernah lihat orang salah diwawancarai? Bagaimana posisi kepalanya? Makanya kan ada yang bilang, Bante, makhluknya tuh wajahnya enggak kelihatan loh Bante. Kan saya tanya, Bante, di rumah saya tuh ada makhluknya. Coba perhatikan, saya bilang. Saya coba perhatikan Bante, tapi wajahnya enggak kelihatan. Bagaimana posisinya? Dia tirukan. Itu juga akibat kalau terlalu banyak berbuat buruk. Makanya kalau ibu bapak ya menyaksikan ada makhluk yang bisa, itu ditanya supaya pembuktian hukum karma itu ada. Akibat dari keburukan membawa pada penderitaan, akibat dari kebaikan membawa pada kebahagiaan. Makanya para bapak dan ibu di dalam momen Patidana ini, saya pikir ini penting saya ingatkan kembali. Ya, supaya apa? Anda memperbaiki diri dalam 3 hal. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau Anda punya pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, idanandati, pecanandati, kata punyo ubayanandati, punyang mekatanti nandati, bionandati sugatinggato. Di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebaikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Dan ketika dia menyadari, aku sudah berbuat kebaikan, dia berbahagia. Dan lebih membahagiakan lagi ketika terlahir di alam surga. Ini ada di dalam syair Dhammapada 18. Siapa tahu mau dijadikan status WA. Siapa tahu, oh itu Dhammapada 18. Oh, nanti bagi pengingatan, oh ternyata berharga sekali membuat kebajikan. Apakah kita masih rela mengisi pikiran kita dengan pikiran yang buruk? Apakah kita masih rela mengisi ucapan kita dengan ucapan yang buruk? Apakah masih rela melakukan perbuatan buruk melalui tubuh jasmani? Renungkan baik-baik. Ya, sebelum napas ini stop, stoplah yang buruk-buruk. Ya, inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan hari ini dalam momen Patidana sebagai sarana untuk membuat jasa kebajikan. Semoga jasa baik yang kita lakukan di hari ini, yang diawali dengan puja kepada Tiratana, mendengarkan parita-parita, meditasi, memperbarui sila, dan juga praktek berdana lainnya. Semoga kebajikan ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, dan semoga kebajikan yang hari ini kita lakukan turut melimpah kepada sanak keluarga leluhur yang telah tiada. Semoga mereka pun juga turut mengetahui, dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.